kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Cerita dimulai dengan sebuah pesawat luar angkasa yang bernama Avalon. Pesawat super besar ini terdiri dari 5.000 penumpang dan 258 kru pesawat. Pesawat ini akan menuju ke planet bernama Dunia Koloni Homestead 2. Selama dalam perjalanan, semua kru dan penumpang dalam pesawat ini ditempatkan pada kapsul hibernasi. Perjalanan mereka tidaklah tanpa hambatan. Banyak meteor-meteor kecil yang menabraknya yang menyebabkan beberapa kerusakan pada sistem pesawat. Salah satunya adalah kapsul hibernasi milik seorang penumpang bernama Jim Preston yang merupakan seorang teknisi mesin. Akibat kerusakan itu, ia dibangunkan oleh sistem dari hibernasinya yang sudah ia lalui selama 30 tahun. Awalnya dia mengira bahwa semua yang terjadi adalah normal. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa aneh dan menyadari bahwa dialah satu-satunya orang yang terbangun dari hibernasi itu. Sedangkan untuk sampai ke Homestead 2 masih diperlukan waktu sekitar 90 tahun lagi. Jim baru tersadar bahwa dia terbangun terlalu cepat. Seketika Jim pun sangat panik. Dia pun mencoba memasuki ruangan kendali untuk berjumpa dengan pilot. Namun, usahanya gagal karena untuk masuk ke ruang kendali memerlukan izin khusus. Hingga akhirnya ketika Jim berjalan, dia berjumpa dengan seorang bartender yang sedang bekerja. Jim pun senang dan mengira ada manusia lain yang terbangun selain dia. Ternyata pria itu bukanlah manusia, melainkan robot android yang bernama Arthur. Akhirnya Jim mulai berteman dengan robot dan Arthur merupakan satu-satunya tempat Jim curhat. Arthur pun mengingatkan Jim untuk tidak terlalu cemas dan menikmati hidup di pesawat. Hari demi hari ia lalui dengan hampa. Tak ada manusia yang ia ajak bicara. Suatu ketika, tanpa sengaja Jim menemukan ruangan yang merupakan wahana menjelajah luar angkasa. Ia pun mencoba wahana itu. Ia mengenakan baju astronot dan menuju keluar dari pesawat untuk menjelajah angkasa. Setelah itu, ia merasa semakin putus asa. Ia pun melepas baju astronot itu dan ia mencoba melakukan bunuh diri. Namun setelah Jim berpikir beberapa saat, ia pun mengurungkan niatnya. Jim pun berdiri dan melihat sekeliling dan ia sedang berada di ruang hibernasi penumpang. Di sana ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berhibernasi di kapsulnya. Wanita itu bernama Aurora dan merupakan seorang penulis yang berasal dari New York. Karena kecantikannya, seketika Jim pun tertarik dengan wanita tersebut. Ia pun membuka-buka berkas penumpang untuk mencari tahu segala informasi tentang Aurora. Dan kini, sepertinya Jim benar-benar telah jatuh cinta kepada Aurora. Ia mempunyai niat untuk merusak kapsul hibernasi Aurora, agar dia juga bisa terbangun dan menemani Jim. Ia pun mencari buku panduan mengenai kapsul hibernasi. Tak lama kemudian, Jim berhasil merusak kapsul hibernasi milik Aurora. Aurora pun terbangun dari hibernasinya. Seketika itu, Jim berlari kabur supaya tidak diketahui oleh Aurora. Dan kini barulah dia merasa bersalah karena telah membangunkan Aurora. Keesokan harinya di ruang utama, di sanalah pertemuan pertama mereka berdua. Aurora yang tampak kebingungan bertanya kepada Jim, mengapa hanya mereka berdua yang terbangun? Jim pun menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan kapsul dan mereka masih membutuhkan waktu 89 tahun untuk sampai ke Homestead 2. Mengetahui hal itu, Aurora sangatlah panik. Seketika dia mencari segala cara agar dapat tidur kembali di dalam kapsul. Namun Jim menjelaskan bahwa selama setahun ia sudah mencoba segala cara dan tidak ada cara lagi supaya kita bisa kembali berhibernasi. Esok harinya mereka pun bertemu di ruang makan. Di sana diketahui bahwa Aurora merupakan penumpang kelas emas dengan fasilitas yang sangat mewah.
Aurora pun merasa kasihan dengan Jim yang selama setahun dia hanya memakan sereal dan segelas kopi. Aurora pun memberi Jim makanan kelas emas dan mereka pun makan bersama. Dari hari ke hari, hubungan mereka pun semakin dekat. Mereka terlihat menghabiskan waktu dengan menyanyi, berjoget, bermain basket, menonton bioskop, dan bermain di bar bersama Arthur. Ketika sedang asik menulis, tiba-tiba Aurora didatangi oleh sebuah robot pembersih lantai yang sempat diperbaiki oleh Jim. Robot yang diremote oleh Jim itu memberikan secarik kertas yang berisikan ajakan untuk makan malam bersama. Dan dengan senang hati Aurora pun menerima ajakan tersebut. Mereka pun memulai kencan pertamanya. Setelah makan malam di restoran, Jim pun mengajak Aurora untuk menikmati wahana angkasa luar. Mereka pun terjun keluar angkasa yang sangat luas itu dan terlihat sangat bahagia. Itulah hari terbaik mereka selama berada di pesawat ini. Setelah itu, mereka pun semakin intim dan mulai untuk tinggal di kamar mewah Jim. Singkat cerita, Aurora pun menuangkan kisahnya menjadi sebuah catatan. Ia sama sekali tidak menduga bisa jatuh cinta kepada orang asing yang tidak dia kenal sama sekali. Jim adalah seorang pria yang romantis. Dia memberi bunga mawar segar kepada Aurora yang dia dapatkan dari greenhouse pesawat itu. Hingga tibalah hari ulang tahun Aurora. Jim pun merayakan hari ulang tahun itu di sebuah restoran mewah yang ada di dalam Avalon, serta mengajaknya minum di bar bersama Arthur. Ketika mereka menikmati minumannya, Jim meminta izin ke toilet. Ternyata di dalam toilet, Jim telah menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Aurora. Namun di waktu yang bersamaan, Arthur yang mengetahui segalanya tentang Jim berkata, "Setahun yang lalu Jim terus membicarakanmu. Berbulan-bulan ia berpikir untuk membangunkanmu." Akhirnya Arthur pun bercerita bahwa Jim lah yang telah membangunkannya. Ketika Jim kembali dari toilet, ia kaget melihat wajah Aurora yang tak biasa. Ia pun ditanya oleh Aurora, "Apakah kamu membangunkanku?" Dengan terpaksa Jim pun menjawab, "Iya." Sontak hal ini membuat Aurora syok berat, sedih, kecewa, dan marah. Hingga suatu malam, Aurora mendatangi Jim yang sedang tidur dan langsung menghajarnya. Jim hanya bisa pasrah dengan berharap Aurora bisa memaafkannya. Namun Aurora tidaklah mudah untuk memaafkan. Jim pun juga tidak patah semangat. Dia terus mencoba meminta maaf pada Aurora melalui pengeras suara, dan Aurora pun dapat mendengarkannya. Namun Aurora hanya membalasnya dengan teriak, "I don't care! I don't care!" Hari demi hari terlihat semakin banyak sistem pesawat yang error. Hingga hal itu membuat alat pendeteksi kerusakan pesawat ikut mati. Jim dan Aurora pun menjalani harinya masing-masing. Jim menyibukkan diri dengan menanam pohon. Kerusakan pesawat pun terus terjadi hingga akhirnya pesawat benar-benar rusak parah. Mesin-mesin terlihat error hingga Jim pun harus terperangkap di dalam lift. Saat itu terdengar suara orang yang berbicara di pengeras suara dan bertanya, siapa yang menanam pohon di dalam pesawat? Orang tersebut bernama Gus Mancuso yang merupakan kepala geladak. Mereka bertiga pun membagi tugas untuk memperbaiki pesawat itu. Tapi, karena sistem alarm ikut mati, jadinya mereka harus mencari kerusakan itu secara manual. Di sini, Pak Gus mengetahui bahwa Jim lah yang merusak kapsul Aurora. Sedangkan kapsul hibernasi Pak Gus yang rusak telah menyebabkan terganggunya kesehatan Pak Gus hingga ia batuk darah. Setelah kerja keras, akhirnya mereka mendapatkan data kerusakan pesawat. Scene beralih pada Aurora yang sedang berenang sendirian. Tiba-tiba pesawat error yang menyebabkan kehilangan gravitasi dan membuat Aurora terperangkap di dalam air yang melayang. Untung saja, kejadian itu hanyalah sebentar dan gravitasinya kembali normal.
Dengan seketika, mereka pun mengajak Pak Gus berkumpul di ruang kendali pesawat untuk memperbaiki segala kerusakan yang muncul sejak 2 tahun yang lalu. Ketika mereka berada di ruang mesin, Pak Gus tiba-tiba pingsan. Pak Gus dibawa ke kapsul dokter otomatis dan dia didiagnosa mengidap 612 penyakit. Beberapa jam kemudian, Pak Gus pun meninggal. Sekarang tersisa mereka berdua saja yang harus menyelamatkan semua penumpang dengan memperbaiki pesawat itu. Saat sedang berjalan, mereka melihat Arthur yang sudah mulai error, dan dengan seketika Jim pun mematikan Arthur agar rusaknya tidak semakin parah. Setelah itu, mereka pun tiba di ruang mesin utama. Di sana mereka mengecek segala kerusakan yang terjadi di pesawat itu hingga mereka menemukan kerusakan di bagian pembangkit listrik. Untuk menuju ke sana, mereka harus membuka pintu secara manual. Mereka pun berhasil membukanya. Namun tiba-tiba mereka tersedot karena di dalam ruangan itu terdapat lubang yang terjadi akibat meteor 2 tahun yang lalu. Untung saja mereka berhasil menutup lubang tersebut. Tetapi mereka menemukan lubang lain dan menggiring mereka menuju ke ruangan reaktor nuklir. Di sana terjadi kerusakan pada komputer pengendali reaktor nuklir yang tertabrak meteor, sehingga menyebabkan reaktor terlalu panas. Mereka pun mencari suku cadang dan berhasil memperbaiki komputer tersebut. Setelah itu, mereka mencoba untuk mendinginkan reaktor nuklir, dan ternyata muncullah masalah baru, yaitu pintu pembuangan panas reaktor tidak dapat terbuka secara otomatis dan mengharuskan mereka untuk membuka secara manual. Di sini, Aurora mulai khawatir dengan keselamatan Jim. Jim pun keluar dari pesawat, sedangkan Aurora menunggu perintah dari Jim untuk melepaskan panas nuklir tersebut. Tampak terjadi kepanikan di dalam ruangan kontrol karena suhu di ruangan tersebut semakin panas, sehingga membuat Aurora terluka karena tertancap baut yang terlepas. Sedangkan di luar pesawat, Jim pun tiba di depan pintu tersebut. Jim pun membuka pintu itu, tetapi seketika pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya. Akhirnya Jim pun harus tetap menahan pintu itu agar terbuka. Jim pun memberikan aba-aba agar Aurora melepaskan panas reaktornya. Ia pun menolaknya, karena hal itu dapat mengakibatkan Jim mati terbakar. Tetapi Jim rela berkorban dan berkata bahwa terdapat 5.000 orang yang akan terselamatkan. Sedangkan di dalam ruang kontrol, panas sudah mencapai di ambang maksimal yang dapat menyebabkan pesawat meledak. Kemudian dengan terpaksa, Aurora melepaskan panas reaktor tersebut. Di luar pesawat, Jim pun menahan panas dan menahan pintu supaya tetap terbuka. Hingga hal ini membuat Jim terpental keluar angkasa dan menyebabkan kabel pengamannya putus. Di tengah angkasa, seketika tekanan baju astronotnya menurun karena kebocoran, sehingga lambat laun Jim akan kehabisan oksigen. Tetapi Jim pun tak bisa kembali ke pesawat karena tali pengamannya yang telah putus. Jim pun melayang-layang di angkasa tanpa arah. Kemudian Aurora memutuskan untuk keluar dan menarik Jim kembali ke pesawat. Aurora pun bersiap dengan baju astronotnya dan keluar dari pesawat. Ia pun menjemput Jim. Namun ketika ia hampir menggapai Jim, tiba-tiba kabel pengamannya sudah habis. Di saat itu, Aurora melihat kabel pengaman Jim yang melintas tepat di depannya. Dengan seketika, Aurora pun menggapainya dan berhasil menarik Jim serta membawanya kembali ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Aurora pun membawanya ke ruang perawatan dan memasukkannya ke kapsul dokter otomatis. Kemudian kapsul dokter mengatakan bahwa Jim sudah meninggal. Namun Aurora tidak terima dengan hal itu dan ia mencoba segala perawatan yang ada di kapsul dokter. Dan usahanya berhasil. Jim pun kembali terbangun. Singkat cerita, mereka pun kembali melalui hari-harinya bersama. Mereka mulai berbenah dengan memperbaiki sisa-sisa kerusakan dari pesawat tersebut. Jim pun menemukan kegunaan lain dari kapsul dokter tersebut. Dan ternyata terdapat menu bahwa kapsul itu dapat digunakan sebagai kapsul hibernasi.
Jim pun memberitahu Aurora bahwa dia bisa kembali berhibernasi dengan kapsul dokter itu. Tetapi Aurora menolaknya dengan alasan ia tak mau meninggalkan Jim sendirian dan memilih untuk hidup bersama dengan Jim hingga akhir hayatnya. Akhirnya, setelah sekian lama memendam rasa, Jim pun berhasil melamar Aurora yang disaksikan oleh Arthur. Di akhir cerita, kita diperlihatkan 88 tahun kemudian. Di sana terlihat para awak pesawat sudah terbangun dari hibernasinya. Mereka pun menuju ke ruangan utama dan mereka tampak kaget melihatnya. Tampaknya ruangan itu sangatlah indah dan dipenuhi oleh tanaman yang ditanam oleh Jim. Dan film pun berakhir.